Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 1 November 2023, Pekan Biasa ke-30. Hari ini adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Wahyu, bab 7 ayat 2 sampai 4, ayat 9 sampai 14, dan bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 1 sampai 3, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketiga bacaan liturgi hari ini berbicara tentang apa yang dialami oleh orang-orang kudus yang dirayakan secara liturgis hari ini. Hari Raya Orang-orang Kudus hari ini Katolik banget. Artinya ini menjadi karakteristik dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik mengakui, mengimani bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah berbahagia di surga, yang disebut dengan orang-orang kudus yang hari ini dirayakan. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang masih dalam proses, yang masih dalam peralihan menuju surga kekal, surga abadi, yakni orang-orang percaya yang masih dimurnikan, yang besok akan dirayakan secara Katolik tanggal 2 November. Orang-orang yang percaya yang masih berada di dalam api penyucian. Dan yang ketiga adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang masih hidup di dunia ini, yakni saya dan Anda yang masih berziarah di dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, siapakah orang kudus itu? Atau siapakah kumpulan orang-orang yang percaya yang telah berbahagia di surga itu? Menurut bacaan yang pertama hari ini, mereka yang telah berbahagia di surga itu adalah mereka yang dalam bahasa Wahyu, dalam bacaan pertama hari ini, adalah mereka yang sudah dimeteraikan dari keturunan Israel dan juga sekian banyak orang dari suku dan bangsa yang telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Artinya mereka yang sudah berbahagia di surga itu, orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah menikmati apa yang telah mereka imani selama mereka hidup di dunia ini, dan mereka telah merasakan buah dari keselamatan, buah dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan yang kedua, orang-orang kudus itu adalah mereka yang sudah berbahagia di surga. Mereka ini telah melihat Allah dari muka ke muka. Allah yang dulu ketika mereka masih berziarah di dunia ini, mereka mengimani Allah melalui Yesus Kristus. Dan orang-orang kudus itu yang dirayakan hari ini secara liturgis dalam gereja Katolik adalah mereka yang disebut berbahagia menurut penginjil Matius. Orang-orang yang sudah berbahagia di surga, tetapi yang selama hidupnya di dunia ini telah menjadi miskin di hadapan Allah, telah menderita
karena imannya telah dianiaya karena imannya akan Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Hari Raya Orang Kudus ini yang kita rayakan secara liturgis dalam Gereja Katolik hari ini menjadi sebuah motivasi bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Apa yang telah mereka alami, hidup bahagia bersama dengan Allah, harus juga menjadi motivasi kita menjalani hidup saat ini dengan berbagai macam risiko, termasuk penderitaan. Kalaupun kita harus alami penderitaan karena iman kita, kalaupun kita harus menjadi miskin di hadapan Allah, kita mau menghayatinya, mau menjalaninya, karena kita yakin dan percaya pada waktunya kita akan memperoleh kebahagiaan, hidup bahagia bersama dengan Allah. Allah yang kita imani selama hidup kita di dunia ini melalui Yesus Kristus. Mari kita terus berjuang. Jangan putus asa, sekalipun kita harus menghadapi persoalan dan penderitaan. Karena kita yakin dan percaya akhir hidup kita adalah memandang wajah Allah, melihat Allah secara langsung dari muka ke muka seperti yang dijanjikan kepada kita. Tuhan memberkati.